Franz Kaiser lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober 1921 dari pasangan Albert Kaiser dan Albertina Maker. Dia pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah kursus pegawai Papua atau Papua Basic School di Kota Nika. Sekarang, Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Pada 1945, Franz bertemu Sugoro Atmo Prasojo di sekolah kursus pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kaiser sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi negara Ngebini Belanda oleh Republik Indonesia. Pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Franz termasuk salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Juli 1946, Franz menjadi utusan Ngebini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara, dia menyarankan wilayah itu disebut Irian. Menjelaskan kata itu berarti tempat yang panas. Dalam bahasa aslinya, Biak, pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Franz di Biak dengan Lukas Rumporen sebagai pemimpin terpilih partai tersebut. Pada Agustus 1947, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari 3 bulan. Selama itu Franz dan Johannes Arix mengambil peran Papare. Johannes kemudian mengetahui rencana itu mengintegrasikan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia, alih-alih mengembangkan otonomi. Franz terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948, memprotes pemerintahan Belanda pada tahun 1949. Dia menolak penunjukan sebagai pemimpin delegasi Ngebini Belanda dalam konferensi Raja Bunda Belanda Indonesia. Karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia karena perlawanannya, dia dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Franz terlibat. Setelah dibebaskan dari penjara tahun 1961, ia mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan Ngebini Belanda dengan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herninda Pertiwi. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya ingin menjelaskan biografi dan peran dari Silas Papare. Pertama, biografi. Silas Papare adalah seorang penyatuan Irian Jaya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Ia juga merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Silas Papare memiliki nama lengkap yaitu Silas Ayari Donari Papare. Ia lahir pada tanggal 18 Desember 1918 di Serui, Papua. Ia adalah anak dari pasangan Musa Papare dan Dorcas Mangke. Ia menikahi Regita Aibui dan memiliki 9 orang anak, di antaranya Grace dan Musa. Ia meninggal pada tanggal 7 Maret 1978 dan dimakamkan di TMP Serui. Dahulu, Silas Papare merupakan Ketua Umum Partai Kemerdekaan Indonesia Irian masa jabatan 1946 sampai 1962. Yang kedua, peran. Yang pertama ada aktivisme. Sejak masa penjajahan Belanda, Silas Papare aktif dalam berbagai organisasi pergerakan seperti Jom Papua dan Partai Indonesia Raya atau PIN. Ia menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme dan memperjuangkan hak-hak rakyat Papua. Yang kedua ada Konferensi Cibogo. Pada tahun 1961, Silas Papare berperan penting dalam Konferensi Cibogo, sebuah pertemuan bersejarah para pemuda Papua di Bogor. Konferensi ini menghasilkan Piagam Cibogo yang mengesahkan tekad rakyat Papua untuk bersatu dengan Indonesia.
Yang ketiga atau yang terakhir ada diplomasi. Keahlian diplomasi Silas Peparia terbukti saat ia menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan New York tahun 1962. Ia dengan gigih memperjuangkan hak Indonesia atas Irian Jaya. Dan perundingan ini berujung pada penyatuan Irian Barat ke dalam NKRI pada 1 Mei 1963. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida Anak Agung Gede Agung lahir di Gianyar pada tanggal 24 Juli 1921. Ia lulusan sarjana dari Recht Hogeschool de Batavia dan gelar doktor di Universitas Utrecht, Belanda di bidang sejarah. Pekerjaannya adalah politikus dan sejarawan, profesinya yakni diplomat. Ida Anak Agung Gede Agung meninggal pada tanggal 22 April 1999. Ida Anak Agung Gede Agung adalah ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia. Dia juga merupakan Raja Gianyar menggantikan ayahnya, Anak Agung Ngurah Agung. Beliau berjasa dalam perjuangan politik Indonesia di Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Perundingan itu menjadi penting bagi Indonesia karena Belanda menyerahkan kedaulatan dan mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 1949. Ida Anak Agung Gede Agung memimpin delegasi negara Indonesia Timur dan wakil ketua Himpunan Masyarakat Federal atau PMF ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Peran beliau dalam perjuangan diplomasi ini menguatkan posisi Indonesia dalam perundingan sehingga Belanda mengakui kedaulatan NKRI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Maulana. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3 dan di sini saya akan jelaskan tentang biografi serta peran penting dalam kemerdekaan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 atau nama lainnya adalah Raden Mas Doro Jatun. Beliau lahir pada tanggal 12 April 1922 di Yogyakarta dan beliau wafat pada tanggal 2 Oktober 1988 di Washington, Distrik Columbia. Pada masa kecilnya, beliau menempuh pendidikan yang layak, dan juga beliau menempuh pendidikan di Belanda sebelum kembali ke Yogyakarta. Beliau menempuh pendidikan di Belanda di Universitas Leiden dan mengambil jurusan Indologi dan dilanjutkan dengan jurusan Ekonomi. Beliau diangkat menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pada tahun 1940 untuk menggantikan ayahnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, dan juga beliau dikenal dengan semboyan atau moto hidupnya yaitu tahta untuk rakyat. Itu adalah biografi dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sekarang kita akan masuk ke peran penting beliau dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau mendukung proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus dan menyatakan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia ketika Jakarta sedang tidak aman. Ia juga menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia pada tahun 1946 sampai dengan 1949. Sultan juga membantu koordinasi serangan umum pada tahun 1949 pada tanggal 1 Maret yang memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Baiklah, itu adalah biografi dan juga peran penting kemerdekaan yang ada pada Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.